Teman-teman, saya mau sharing rahasia mengubah nasib. Ternyata nasib itu bisa diubah. Berawal dari mengubah rasa, mengubah pikir, dan mengubah lisan. 3 hal ini harus diubah. Mengubah rasa tuh artinya begini. Kalau kita masih dendam, masih marah, masih kecewa, masih belum ikhlas tentang masa lalu, masih penuh kebencian, masih belum merelakan, masih terbeban untuk hal-hal yang gak penting, masih terlalu takut akan sesuatu, masih terlalu sedih akan sesuatu. Ternyata itu semua frekuensi negatif yang akan menghambat kesuksesan. Tanpa sadar aura kita, frekuensi kita jadi gak enak terasa di orang-orang yang kita temui. Kita juga harus mengubah pikir. Tanpa sadar ada pikiran-pikiran buruk, negative thinking, berburuk sangka, dugaan-dugaan yang tidak benar. Ketika kita berpikir negatif, cari cara untuk mengalihkan. Supaya kita teralihkan, tershifting untuk memikirkan yang positif. Kita juga harus mengubah lisan. Tolonglah mulai sekarang buang perbendaharaan-perbendaharaan yang negatif seperti SIAL, BODOH, BEGO, MAMPUS, dan lain-lain. Saking buruknya kata-kata itu, nyebut katanya pun saya nggak mau. Saya hanya menyebut hurufnya saja. Karena sangat negatif kalau disebut. Kita gimana mau sukses, gimana mau beruntung, gimana mau bahagia. Kalau lisan kita masih buruk, mohon diperhatikan ya. Lisan kita kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri harus positif. Buktikan deh ketika Anda mengubah rasa, mengubah pikir, mengubah lisan, maka akan terjadi penguatan frekuensi positif. Anda akan mudah menarik kesuksesan. Neuron-neuron di otak kita bila disinergikan dalam frekuensi positif akan terjadi keterhubungan dengan alam semesta. Dunia frekuensi, dunia vibrasi itu nyata. Perasaanmu, pikiranmu, lisanmu itu menggema ke alam semesta. Apa yang Anda rasa, yang Anda pikir, yang Anda ucapkan itu bisa kejadian. Memang gak gampang mengubah rasa. Karena mungkin ada trauma masa lalu, ada luka batin. Sehingga memang butuh diterapi agar Anda bisa mengalami rekonsiliasi di alam bawah sadar agar perasaan Anda sembuh. Untuk pikiran mulai sekarang mulai ditata, dikelola. Anda sangat bisa memilih kok untuk berpikir apa dengan cara ya Anda memilih apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Kalau Anda selektif memilih apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat, nanti pikiran Anda akan jernih. Jangan sampai mau jadi orang yang positif tapi ngelihatnya yang buruk-buruk, mendengar yang buruk-buruk. Hindari penglihatan dan pendengaran yang buruk. Hal-hal negatif jangan dilihat. Hindari melihat pertengkaran, perkelahian, debat. Hindari melihat berita-berita buruk dan lain-lain. Itu akan membuat pikiranmu lebih jernih. Untuk lisan, ini tidak hanya lisan Anda keluar ya, tapi lisan yang Anda terima dari orang lain. Sementara waktu, hindari orang-orang yang suka berkata buruk, karena itu mensugesti Anda. Sugesti-sugesti negatif yang ia ucapkan, yang ia lontarkan kepada Anda, itu bisa terukir di alam bawah sadar Anda. Apalagi lisan Anda kepada diri Anda sendiri, maka Anda harus sering mengucapkan kata-kata positif tentang diri Anda. Bahwa Anda berharga, bahwa Anda berarti, bahwa Anda merasa mampu, merasa berdaya, bahwa hidup Anda bermanfaat bagi banyak orang. Kata-kata yang memberdayakan, kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh cinta, kata-kata yang penuh penghargaan. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Salam pemulihan. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.